orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Kenapa? Nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Oh benar bang, udah sakit kebal hukum bang. Bang, kok jelas berkali-kali bang? Jangan sampai ya ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan mentalnya. Minta uang terus sampai kamu harus menjual motor. Iya, betul. Ya, berapa dia minta? Total keseluruhannya 12 juta, tapi dia minta bertahap. Dia melakukan ini sebenarnya pasti ada pemicunya. Kamu tahu kan ada sebab dan akibat. Orang kerja saya kan bukan cuma Ayu. Masalah ini tidak diperpanjang gitu loh. Tidak ada saling tuntut menuntut. Tidak akan ada habisnya. Yo, Bangsa TV boy. Kabar gagin bersama Nyunyuran. Mamang si Abu yang gak mau in frame nih kayaknya mau kabur. Si Pakun yang mogok makan 2 tepi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Sepertinya sudah masuk musim liburan ya. Sambil menunggu nih kabar-kabar soal kasus Vina update-nya. Memang tertarik sama kasus anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya. Nah, detailnya kayak gimana? Sejujurnya memang baru dengar-dengar sekilas-kilas tadi, baru coba ngejar. Nanti kita mungkin kita rekap bareng-bareng ya sama Santi People ya yang beredar di persosmedan seperti apa gitu ya. Tapi yang bikin menarik tuh katanya gara-gara case ini pihak kepolisian yang dipanggil Komisi 3 DPR RI itu sempat ditegur katanya. Masa nunggu viral dulu baru ketangkep? Jadi si korbannya ini katanya sudah melapor sejak 2 bulan yang lalu gitu. Bahkan sempat dilempar sana sini untuk pelaporannya. Sempat dikerjain oknum pengacara katanya sampai harus jual motor tapi nggak ada prosesnya segala macam. Nanti detailnya kayak gimana. Pokoknya kita beda bareng-bareng Santi People. Mamang juga belum terlalu dalam ngikutin. Mungkin nanti takutnya ada salah-salah tangkap. Kita beda bareng-bareng aja ya pokoknya. Tapi sebelumnya buat Santi People yang mungkin saat ngeplay video ini sudah sampai tempat liburan, selamat berlibur. Ada juga yang saat ngeplay video ini masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan gitu lah ya. Pokoknya mah happy holiday. Happy holiday. Meluncur dulu. Just. Nyo. Ya. Kita buka dari Metro TV, channel YouTube Metro TV yang breaking news. RDP Komisi 3 DPR RI terkait kasus anak bos toko roti di Cakung. Ini sedikit penjelasannya ya. Mungkin Santi People ada yang belum ngikutin juga nih, kita pelajari bareng-bareng di sini nih. Menarik nih sambil bisa berkomen-komen. Ceki. Play. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya sorry dipotong. Pantes netizen amukannya, Bang Jago kebal hukum kena juga gitu. Rujakannya banyak banget sampai ngerembet ke nyokapnya, ibaratnya ke orang tua si pelakunya ini gitu. Oke, ternyata ada statement kayak gitu ya. Bang Jago kebal hukum. Maaf dipotong ya. Mundur dikit terus kita lanjut lagi. Lanjut. Lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi.
Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi berkali-kali itu Mbak ya? Iya. Dari jam 9 itu ya? Iya. Pertama setelah dia minta Mbak Dwi mengantarkan makanan nggak mau, dia sudah melakukan lempar. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oh, Oke, terus sampai akhirnya waktu mau ngambil handphone itu dilempar Mbak Dwi tersudut ya? Iya. Kena kepala itu ya? Kepala. Itu yang ada bocor di foto itu ya? Iya. Di situ ya? Nah, lantas apa yang terjadi Mbak? Terus di situ pas udah berdarah, tapi saya nggak tahu kalau di situ udah berdarah, tapi saya udah megangin kepala saya begini. Terus dia mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Yang dia ngomong apa? Saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya Bu? Bulan September. Oh jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, yang makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Iya. Oke. Ini anak bos toko roti ini aku baru ngikutin ya detailnya ya. Kemarin cuman selewat-selewat di FYP, sekilas baca, sekilas dengerin gitu. Ini terinspirasi jadi pemain Smackdown apa gimana? Kok kayaknya emosinya tuh Meluap-luap ya? Iya, meluap-luap dan menggunakan benda di sekitarnya gitu. Iya. Perihal kalau berdasarkan cerita Mbak Dwi tadi atau Mbak Ayu ini kan dia bilang kan hanya karena tidak mau mengikuti permintaan si anak bos itu saat si anak bos itu minta Makanannya dianterin ke kamarnya. Iya, karena Mbak Ayu atau Mbak Dwi ini merasa itu bukan job desk gua. Iya. Saya setahu aku dia juga job desknya tuh hanya kasir kan. Iya. Ya memang maksudku wajar kalau nolak gua bukan job desk gua, lu ngapain nyuruh gua ini. Iya, apalagi ke kamar pribadi lagi gitu kan. Kalau cuman minta tolong dibawain dari depan ke dalam apa gimana ya oke lah gitu ya. Tapi emosinya aku gak expect sewadididau itu, tolong Iya, lah ya. sampai ngelempar. Masalahnya meja kursi itu gede loh, barang gede gitu. Memang aku sempat ngelihat, nggak tahu aku save apa nggak, nanti kita bisa play apa enggak ya, kita cek ya. Ada video dia jejak digital apa di timeline yang sama atau yang sebelumnya gitu. Dibalangin kursi dibalangin, tolong lah ya. Ini kita keep dulu soal kronologinya. Kita ke nextnya, coba meluncur. Ninyo, Ya. kita bergeser ke inilah.com. Jadi kita by highlight potongan yang FYP di TikTok ya, biar tahu highlight mana yang paling bikin netizen itu panas. Karena ngamuknya double loh, sampai kena ke nyokapnya juga. Nah ini juga aku penasaran juga kenapa nyokapnya kerembet-rembet nih. Terus juga kayak ada respon dari mamahnya si pelaku ini justru tidak diterima dengan baik sama teman-teman netizen. Nanti aku juga penasaran kayak mana responnya gitu. Ini saat part Mbak Dwi atau Mbak Ayu, tadi Ayu Darmawati atau Dwi ya itulah pokoknya, yang bercerita kalau laporannya ditolak 2 polsek. Ibunya sampai jual motor buat bayar pengacara. Mendidih, baca begini juga teman-teman netizen pasti mendidih. Kalau untuk urusan keadilan yang menyenggol rakyat kecil, teman-teman netizen tuh udah paling juara ya. Iya. Inilah.com, ceki-ceki. Play. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Habis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga.
Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP. Oke. akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku, tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya, Siapa namanya? Linda. Oh, Bu Linda ya. Akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya, kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya, motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, jadi pertama dikasih pengacara dari nyokapnya pelaku berarti ya, direkomendasiin pengacara gitu lah ya. Cuma mbaknya yang aku tangkap nih dari cerita barusan, mohon maaf kalau salah ya, mbaknya nggak mau. Terus mamahnya nyari pengacara sendiri, mama mbaknya ini, mama Mbak Dwi ini. Iya. Nyari pengacara sendiri, harus bayar katanya sampai jual motor, tetapi prosesnya tidak ada perkembangan yang jelas gitu sampai akhirnya kalau nggak salah ini tuh nyampe ke John LBF. Terus kan kita tahu kan kemarin waktu kasus donasi itu John LBF punya kerjasama sama Bang Jainuddin ya. Bang Jainuddin salah satu pengacara yang pada saat itu ikut juga dan memilih untuk damai. Terus beda pendapat dan akhirnya mundur. Nah, Bang Jainuddin sekarang yang mendampingi gitu. Nah, yang menariknya selain harus jual motor buat ngebayar pengacara yang kedua ya berarti kan. Mbak Dwi ini katanya tadi dibilang kan laporannya ditolak 2 polsek gitu. Tapi tetap berhasil melapor, cuman prosesnya nggak berkembang. Nah, ini yang membuat pihak kepolisian yang datang dipanggil sama Komisi 3 ini bisa dibilang ditegur gitu, disindir tipis-tipis atau seperti apalah, terserah nangkepnya ya. Nih videonya nih meluncur. Nih yo dari Metro TV nih. Bahkan Komisi 3 tuh sampai bisa berstatement 1 minggu tuh selesai harusnya ini katanya. Kita lihat videonya kayak gimana saat ditegur oleh Komisi 3 ceki-ceki. Play. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah, ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Jelajahi cara Itu dapat teguran. Iya, masuk akal sih, karena kan udah ada, maksudnya udah lengkap gitu ya, Mang, ya, semua bukti-buktinya udah lengkap. Ya nunggu apa lagi sih, mau ngumpulin apa lagi, kan udah ada semua nih gitu kan, tinggal proses aja gitu ya. Iya, itu kan yang disampaikan tadi sama salah satu anggota DPR Komisi 3 ya gitu. Ya kalau mau digercepin kan ya mungkin bisa gitu kan, tapi kan nggak tahu kan ada banyak gitu kan cuma megang satu permasalahan doang gitu kan. Iya, mungkin ya. Iya, jadi rada sulit juga. Pertama kita
nggak tahu sebenarnya detail prosesnya seperti apa gitu kan. Terus kan mungkin ada antrian atau kayak gimananya Ya gitu. tahapannya gimana Tahapannya gitu. Mungkin kali ya. Aduh, jadi beneran gatal nih jenggot. Ini jenggot Mamang ya. Gitu. Sampai ditegur, dan pada saat momen peneguran ini banyak yang dibuat sama teman-teman netizen sebagai highlight, dilempar ke TikTok, dan teman-teman netizen full support sama DPR Komisi 3 nih yang sekarang sedang ibaratnya dapat spotlight banget, ibaratnya tidak pilih-pilih pengadu, mau ngadu silahkan sini datang langsung audiensi, ibaratnya bener-bener ngerespon masyarakat banget nih. Nah ini juga kalau kita sangkutin ke kasus Vina bisa yang mungkin nge-trigger Bang Reza sampai punya ide, minta tolong aja Komisi 3. Karena kayak gini bisa ditegor sama Komisi 3 mah, bisa dinasehatin, mungkin bisa diomelin. Ini juga bisa jadi sampel bayangan kalau nanti case Vina diterima audiensinya seperti apa. Bisa jadi momen penyecaran, tolonglah ya. Sekarang kita next highlight meluncur. Ninyo, ini saat momen setelah viral terus ditangkap saat George dibombardir oleh pertanyaan wartawan yang mungkin teman-teman Santai People sudah paham jenis pertanyaannya seperti apa. Ceki dari Kumparan. Play. Pak. Ya, maaf ya. Tolong kasih jalan. Bang, galak banget, Bang. Alvin. Dwi. Iya, saya hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan di rumah? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai pasien. Karyawan. Mau komen? Kenapa? Nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang, benar Bang, udah sampai ke Bang Hukum Bang. Bang, kok jelas berkali-kali, Bang? Bang, korbannya ada berapa Bang John? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang suka dimarah-marahi begitu atau dianiaya begitu. Tadi ada video baru tuh kerjanya dilempar-lempar. Itu video lama ya? Video lama baru. Lama-lama. Berarti udah sering Bang ya? Izin Mas, saya cukup Mas, yang ini pergarin aja Mas ya. Saya pas hukum aja. Cukup ya. Oke ya, cukup ya. Kawan-kawan ya. Thank you ya. Makasih ya. Sama siapa Bang? Thank you ya. Bang itu hotel punya sendiri Bang. Udah balik lagi. Padahal mah jangan buru-buru Pak gitu. Pasti netizen juga rada gemes loh. Kok kayak cepet banget gitu ya. Giliran yang lain tuh sampai habis dipretelin sama teman-teman wartawan tuh ya. Tadi bisa kita dengar Bang galak banget sih Bang gitu. Terus Bang bener Bang katanya kebal hukum itu. Terus Bang kilap kok berkali-kali Bang gitu. Bang apa ada korban lain Bang gitu. Kenapa nggak jalan sendiri aja? Kenapa nggak jalan sendiri Bang gitu. Ya teman-teman wartawan selalu jadi idola lah. Biar rasa sedikit banyak pasti mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman netizen gitu kan, yang akhirnya disampaikan oleh teman-teman wartawan. Ya itu tadi sudah dengar jawabannya, kebanyakan no comment, geleng-geleng, saya kilap dah gitu ya. Coba kita kasih next highlightnya meluncur. Ninyo. Nextnya bergeser ke yang jadi highlight di netizen juga di TikTok ya, saat Bang Hotman ngejar detail kok bisa jual motor, berapa nominalnya dan segala macamnya. Ibaratnya kronologi jual motor untuk membayar pengacara yang kedua ya. Dari Metro TV seperti ini programnya ya. Ceki. Play. Utang, minta uang terus sampai kamu harus menjual motor. Iya, betul. Ya? Berapa dia minta? Total keseluruhannya 12 juta, tapi dia minta bertahap. Pengacara benaran datang atau apa? Dari mana kau kenal? Mama yang cari. Mama yang cari. Oke, terus? Dia bilang dia perlu uang di mana? Perlu uang di kepolisian atau di mana? Untuk nggak tahu sih dia minta buat apa? Nggak tahu dia. Untuk mengurus perkara begitu? Yang saya tahu itu. Oke, terus? Ternyata nggak ada kemajuan? Nggak ada. Sampai kau jual motor? Hah? Emang kau begitu dendam sama ini orang sehingga sampai motormu pun kau jual? Toh kan lukamu udah sembuh. Benar-benar kau ingin menjarakan dia? Mama tuh yang gak rela gitu anaknya diginiin. Apa?
Mama nggak rela anaknya. Mama nggak rela, wah hebat ibu kamu. Mama tidak rela anaknya digituin. Lu kok nggak ingat sih hotman 911 kan tersebar di mana-mana. Kenapa lu nggak nyari gua? Ya gimana? Tapi akhirnya ada saingan saya nih, LDF ini. Untung ada dia nih, ya kan? Siap. Ya berterima kasih kepada Anda. Anda tidak seperti pengacara lain yang memakai pengais keadilan untuk viral, ya. Enggak. Ya itu Anda hebat itu. Ya gimana Pak pengacara? Itu gimana itu? Anda tahu bahwa sampai motornya dijual? Ya betul, berdasarkan keterangan itu memang buat operasional, diminta dia beberapa tahap seperti itu, tapi setelah itu menghilang. Kenapa Anda tidak laporkan ke organisasi? Sedang kita dalami, kita khawatirnya ini bukan pengacara, tapi mungkin paralegal, gitu loh. Sedang kita dalami identitasnya seperti itu, sampai sejauh ini belum kita dapatkan karena handphonenya sudah ganti sepertinya. Betapa mahalnya keadilan di Indonesia ini. Para pemirsa, hati-hatilah kalau melihat gaya pengacara di TV seolah-olah dia membantu rakyat miskin, tapi lihat backgroundnya. Kalau dia sudah pernah di penjara, pada saat di penjara, pada saya sudah jadi pengacara, nggak mungkin jiwanya bisa berubah baik. Padahal dia baru 3 bulan sebelumnya masuk penjara hanya demi uang receh. Temu lagi di Hot Room. Pesan terakhir ada titipan tuh ya. Ada ya senggol tipis-tipis ya. Tapi dari detail barusan yang disampaikan oleh Mbak Dwi Ayu, berarti aku sedikit bisa menyimpulkan bahwa nyokapnya atau mamahnya dari Mbak Dwi ini yang merasa tidak terima anak wanitanya diginiin itu dalam artian sampai dilempar sampai segala macam, sampai katanya bocor berdarah gitu kan. Sehingga kalau aku tangkap ya, berarti nyokapnya berinisiatif mencari pengacara gitu kan, dengan sampai harus menjual motornya. Satu-satunya lagi. Iya, adalah dugaannya sepertinya ini penipuan. Makanya tadi Bang Jai juga masih kita dalami identitasnya. Karena mungkin yang aku tangkap dari Bang Jai sudah ngeliat sepertinya tidak terdaftar dalam anggota manapun, makanya dia ada dugaan ini apa paralegal atau apalah itulah ya. Iya. Kalau misalnya pengacara beneran juga kayaknya nggak mungkin ganti nomor handphone secepat itu gitu kan. Iya, dan ibaratnya 12 juta begitu dapat cabut aja gitu kan. Iya. Terlalu aneh, sepertinya bener ketipu itu ya. Makanya Bang Hotman sampai heran, kan ada Hotman 911 katanya, kenapa nggak hubungin gue? Iya, miris juga kayaknya ya Bang Hotmannya emang. Iya, dan di akhirnya tadi dititip pesan sindiran tipis-tipis. Iya, buat siapa Santuy People sudah tahu pasti ya. Tolonglah kita ke Next Highlight meluncur. Ninyo, nextnya dari Ermol Sumsel yang mungkin mendeskripsikan ibaratnya cerita dari kakaknya apa adiknya si George gitu yang diundang di podcastnya Bang Uya Kuya nih ya. Kita lihat kayak gimana videonya. Ini juga rame dikomenin para netizen, ceki-ceki. Play. Adik George Sugama Halim bongkar tabiat kakak sebut kurang ajar pada orang tua dan tak punya teman. Tabiat George Sugama Halim yang menganiaya karyawan toko roti di Cakung, Jakarta Timur dibongkar oleh sang adik, Andre. Seperti diketahui sebelumnya, George Sugama Halim telah menjadi tersangka penganiayaan terhadap Dwi Ayu Darmawati, karyawati toko roti milik orang tuanya. George memang pribadi yang temperamental dan berujung kurang ajar kepada orang tuanya, Limin dan Dinda, ungkap sang adik. Tak cuma itu, Andre juga menyebut kakaknya merupakan sosok yang arogan dan kerap mengumpat kepada orang lain. Kadang memang George itu kurang ajar juga ke orang tua. Nada bicaranya sering tinggi, kata Andre dikutip dari YouTube Uya Kuya TV, Rabu 18 Desember 2024. Mungkin dia terlalu arogan juga dan kata-katanya kurang pantas, lah jelasnya. Andre juga buka-bukaan terkait riwayat pendidikan sang kakak yang hanya menempuh pendidikan sampai kelas 6 SD. Bahkan sambungnya George berujung tidak lulus. George, kata Andre, juga tidak memiliki banyak teman. Sehingga menurutnya George tidak pandai bergaul dengan orang lain. Kendati demikian, Andre tidak ingin dirinya dan pihak lain menghakimi kondisi kakaknya yang seperti itu. Dalam kasus ini dia ingin agar saksi ahli lah yang menyampaikan terkait kondisi George tersebut. Makanya kenapa mungkin temperamentalnya tinggi pun kita tidak bisa mutusin apakah IQ-nya rendah atau EQ-nya rendah. Pada dasarnya yang bisa netapin kan saksi ahli atau psikolog, jelasnya. Adik George. Oke, aku baru jadi kemarin ini sempat dengar sekilas katanya ada dugaan bahwa IQ dan EQ-nya itu
keterbelakangan gitu atau rendah. Tapi kalau dari narasi barusan, Mamang sebagai netizen mungkin mau berpendapat gitu kan, nih opiniku. Dari narasi barusan aku menangkapnya ada sebuah indikasi, ini balik lagi kacamata awam ya, mohon maaf kalau sotoy gitu ya. Adanya indikasi terlalu dimanja enggak sih? Karena aku mikirnya begini, sepengetahuanku. Untuk ukuran kalangan berada gitu kan, apalagi untuk orang-orang tertentu lah, you know amin lah ya. Iya. Itu menganggap pendidikan itu nomor 1 gitu. Iya. Ya enggak? Ini kalau dari penjelasan barusan kan stuck atau mentok di kelas 6 SD gitu. Itu pun bahkan gak lulus iya, katanya. endingnya dikeluarkan gitu. Dan lu dibiarkan aja gitu, kayak kok berbeda dengan gaya kebanyakan orang tua yang menengah ke atas gitu, di mana ya pendidikan nomor 1 gitu, lo akan diberi teguran, hukuman dan segala macamnya kalau lu tidak bisa menyelesaikan pendidikannya gitu. Nangkep kan betul, ada meaning betul. tersirat nih. Iya. Gak enak nih disebutinnya nih gitu kan. Iya, biasanya memang diutamakan pokoknya sekolah gitu ya, sekolah dulu gitu kan, baru deh mau kuliah apa enggak mungkin urusan belakang atau enggak gimana deh gitu ya. Iya, ini kan berarti ada sekian puluh tahun yang dibiarkan aja dia tanpa mengenyam pendidikan apapun, stuck di kelas 6 SD gitu kan. Iya. Aku juga mikirnya tadi apa nih terlalu dimanja gitu, karena ya itu tadi nggak sekolah tapi kayak ya udah aja gitu kan. Terus udah tahu temperamen gitu. Ya itu balik lagi, apa karena terlalu dimanja jadi kalau nggak dikasih sedikit langsung tantrum gitu kayak anak kecil gitu kan. Iya, dengan dia ya itu you know lah ya. Terlalu aneh, sepertinya terlalu dimanja sepertinya ya. Iya, kayaknya ya. Ya, terus juga kalau katanya tadi kan sering mengumpat ke orang tua gitu kan. Itu mungkin kalau kebanyakan nih ya, jangankan ngumpat, kita ngebentak aja udah ditempeleng kali ya gitu. Ini aku nggak tahu apa tindakan apa yang dilakukan sama orang tuanya gitu. Tapi tapi ya katanya sering, berarti ya nggak tahu lagi deh gimana. Iya, idealnya ketika anak sudah berani mengumpat biasanya mulut dicabein gitu kan, atau ditempeleng atau segala macam sampai dia akhirnya kebentuk untuk tidak berani lagi mengumpat ke orang tuanya. Ini ya you know, tapi bisa menilai sendiri lah ya. Tapi balik lagi, ini memang dari berdasarkan narasi yang disampaikan Ermol Sumsel ini gitu. Tapi perihal EQ dan IQ yang diduga mengalami keterbelakangan, ini ada respon dari anggota DPR Komisi 3 nih meluncur. Ini dari koran tb.com. DPR kawal kasus penganiayaan oleh anak bos roti. Ini ceki-ceki. Play. Yang terpenting sebetulnya satu, status kejiwaan orang ini. Jangan sampai ya ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan mentalnya, ya. Karena dia kan bisa beraktivitas, artinya dia bisa bertanggung jawab secara hukum, ya. Dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kami akan kawal terus, bahkan tim sekretariat nanti akan hadir dalam persidangan, ya, memantau persidangan ini, ya, dan kami akan koordinasi juga dengan kejaksaan, ya, Jakarta Timur untuk memastikan pelaku dituntut berat, ya. Karena saya pikir berulang ya Mbak Ayu ya peristiwanya ya, dan kita juga jamin ya nih Mbak Ayu tidak diganggu. Kalau kemarin kan tadi ada misalnya di seolah-olah ada pengacara dari Polda dan lain sebagainya, kita juga akan cari itu siapa orang-orang itu juga. Bukan begitu Pak kuasa hukum ya, dan sekarang sudah ada kuasa hukum yang baru ya dari timnya Pak John LBF ya, sama-sama kita kawal ya. Komisi 3 mempunyai rasa kepedulian yang tinggi sebagai rumah pencari keadilan. Oleh karena itu, kehadiran para pencari keadilan, terutama orang kecil, rumah ini menjadi tempatnya. Ibu Ayu adalah salah satu contoh hari ini. Sebelum-sebelumnya juga rekan-rekan mengikutinya. Begitu juga dengan Polda Kalimantan Tengah. Karena itu kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, Komisi 3 ini adalah rumah kita semua untuk mencari keadilan. Yang terpenting sebetulnya satu, respect banget sama DPR Komisi 3 ya. Karena tapi balik lagi
kita tunggu nih kalau untuk kasus Vina nih diterima apa enggak, seketat ini enggak pengawalannya nih. Karena kalau dilihat dari kacamata netizen kan netizen melihatnya tuh sepertinya wah ada yang besar nih yang melindungi dan segala macamnya. Kita lihat nih nanti nih kalau tim PH dari terpidana sudah mengajukan surat menyurati Komisi 3 DPR nih, diterima nggak nih audiensinya nih, dikawal nggak nih gitu. Karena kalau ngacu ke kasus yang ini gitu ya Mang ya, dari DPR-nya pun kan bilang tuh kami akan kawal gitu kan, mencari sekretariat untuk mengikuti sidang, mencari yang nipu gitu kan. Ya semoga ini juga bisa berlaku nanti buat kasusnya 7 terpidana Vina Cirebon ya Mang ya. Betul, dan kasus-kasus yang lain. Pokoknya sampai saat ini respect. DPR Komisi 3 respect, mantap. Dan tadi tuh ini ada poin nih. Ada narasi yang menggiring keterbelakangan IQ dan EQ nih. Ini jangan sampai jadi celah nih gitu kan katanya kan. Mantap. Kita kasih nextnya. Ninyo, dari Metro TV ini sedikit highlight yang mungkin bisa sedikit menekankan bahwa pelaku atau tersangka ini keterbelakangan atau enggak. Ceki. Play. Yang bersangkutan ini adalah orang normal berdasarkan pengakuan dari Ayu. Karena apa? Daily activity, dia sering ke toko, bahkan dia ini dipercaya untuk ngurusin salah satu cabang toko rotinya ini di Kelapa Gading. Dekat rumah gua katanya. Betul. Iya. Artinya ini orang memang biasa-biasa aja, dan saya lihat aktivitas sosial medianya banyak bersilaturahmi sama katanya alasan sekarang seolah-olah dia ada kekurangan gitu, ada keterbelakangan, ada alasan begitu. Arahnya seperti itu yang saya tangkap. Dan jadi tapi kan kemarin jelas Ketua Komisi 3 DPR RI Bang Habibur Rahman menyampaikan ini jangan jadi unsur pemaaf, ini harus benar-benar ditindak secara serius supaya menjadi presiden yang baik di masyarakat. Contoh bahwa you boleh kaya tapi you jangan pernah rendahin orang lain, karena setiap orang di era sekarang keterbukaan ini semua orang berhak untuk berbicara. Dan menarik analisa dan cerita dari Bang John yang tadi menceritakan informasi dari Mbak Dwi Ayu gitu kan. Kalau untuk dibilang keterbelakangan kok bisa dipercaya megang toko cabang gitu kan. Kalau dari aku sih keterbelakangan kok bisa lu tahu-tahuan ngintimidasi orang dengan kalimat lu tuh miskin, gua kebal hukum gitu, tahu-tahuan ke arah situ. Sama balik lagi untuk ukuran menengah ke atas, berarti kan dari ceritanya tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa dia punya beberapa cabang ya, menengah ke atas dong. Apakah idealnya orang menengah ke atas misalkan punya anak yang keterbelakangan gitu, apakah di-treatnya dibiarkan saja begitu? Iya. Di-treat untuk suruh megang toko cabang gitu. Harusnya ada pendampingan dan ada treatment. Betul. Iya, dan kalau memang benar gitu keterbelakangan, ada treatmentnya, keluarin aja bukti treatmentnya ini bahwa pernah kesini tuh sedang dalam fase penyembuhan atau segala macamnya gitu. Iya, dan juga setauku ya kalau misalnya di orang menengah ke atas gitu ya Bang ya, kalau misalnya anaknya berkebutuhan khusus atau kayak gitu ya pasti tetap disekolahin kok lewat ada SLB gitu kan, kayak gitu itulah ya, atau intinya mah sekolah di rumah gitu apa gimana. Intinya mah ada upaya untuk memperbaiki apa yang jadi kekurangannya gitu. Bukan yang dibiarin aja gitu. Dimanja, ini mah terlalu dimanja kayaknya mah ya, dugaan mamang gitu. Tolonglah ya. Kita kasih nextnya coba. Ninyo, ini nextnya dari TikTok podcast viral yang ramai juga ya. Ada caption keluarga tidak pernah mempengaruhi proses penyelidikan. Nah ini nyokapnya juga sepertinya kena mental juga karena digeruduk sama netizen ya. Aku juga di sini masih agak masih mencari tahu trigger teman-teman netizen ngegeruduk nyokap dan keluarga besarnya itu apa gitu. Masih belum pasti ini penyebabnya nih, tapi kita lihat yang di posting sama podcast viral update. Sepertinya ini nge-highlight dari podcastnya Bang Uyakuya. Ceki. Play. Oke, jadi bukan dari kalian ya? Bukan. Dan kalian tidak mempengaruhi proses penyelidikan ini sama sekali, tidak pernah dipanggil polisi. Tapi sempat dipanggil nggak sama polisi? Iya. Sempat. Siapa yang dipanggil? Saya. Ibu datang polisi pada saat itu? Ya. Apa? Diapain? Ya ditanya lah, diinterogasi kejadiannya tanggal berapa, lalu apa yang terjadi. Ya, saya menceritakan apa adanya. Saya menceritakan apa adanya kepada polisi. Saya tidak menutup-tutupin. Memang benar salah anak saya gitu loh.
Saya juga yang suruh Cika untuk memvideoin. Lalu yang suruh videoin ibu? Ya. Suruh videoin Cika itu yang karyawan satu lagi? Saya yang suruh Cika. Bilang apa ibu? Ya, ayo divideoin gitu. Biar apa ibu? Maksud saya gini loh, saya mau kasih shock terapi kepada George ya, supaya dia jangan mengulangi hal yang begini, tidak baik lah. Dan memang saya tidak mendukung perbuatan seperti itu, gitu. Jadi kalau dalam hal ini memang saya minta maaf kepada kepada Ayu terutama dan khalayak rame, itu memang terjadi apa adanya, gitu. Saya mohon maaf banget gitu loh. Bahwasanya kita tidak sama sekali tidak melakukan hal yang maksudnya saya itu tidak membenarkan apa yang dilakukan tidak membenarkan apa yang dilakukan George. Oke. Terus satu lagi, jadi Bapak, saya masuk sebagai Bapak pada saat itu marah nggak sama George? Marah, kalau tarik Ayu keluar sebagai ada kejadian gini. Gitu. Berapa saudara sih kalian? 4. Terus anak ketiga. Anak ketiga. Oke, dengan kakak-kakaknya bermasalah juga mungkin? Ada nomor 2 ada. Laki-laki juga? Perempuan. Sering pramulu tuh? Iya. Tapi dulu lah. Sekarang udah pisah rumah kali ya? Iya. Enggak, masih di dalam rumah. Masih dalam rumah. Udah menikah? Belum menikah. Kan si Ayu juga pernah cerita bahwa ada video lain selain yang viral nih. Sempat dimarah-marahin gara-gara pada saat itu harus memvideokan roti yang sudah expired sebagai bukti gitu kan ya. Nah, emang sering begitu bagaimana? Enggak, sebenarnya gini, kan roti kalau expired memang ada kayak SPK lah. Bahwa saya dulu di foto ini roti spoil untuk lagi. Nah, untuk laporan supaya nanti kalau spoilan itu jangan sampai kejual ke maksudnya ke customer. Terus berapa biji itu buat untuk laporan admin gitu loh. Seperti itu sih, tapi mereka sering menyepelekan gitu, tidak dilakukan dan sebagainya. Jadi Josh itu menegur mereka gitu. Nah, lalu kalau mengenai terus kan Josh itu berharap mereka tidak kerja lagi karena sering tidak disiplin dan sebagainya itu. Lalu mereka nagih gaji kepada Josh. Kami kan belum dibayar. Kalau mau suruh kami keluar, ya kamu bayar gaji kami dulu gitu. Pada saat itu memang belum gajian. Maksudnya waktunya belum gajian, belum waktunya gajian. Lalu itu pun ya mereka sebenarnya mengerti juga lah gitu loh. Mengerti gitu kalau itu hanya sebagai cara untuk supaya Josh itu tidak tidak maksudnya inilah mereka berargumen lah gitulah kira-kira seperti itu. Tadi keren tuh notes di terakhirnya biar nggak salah paham, nonton fullnya menarik tuh ya. Tapi dari video barusan, kalau dari video barusan balik lagi aku mau mencoba berpendapat menyimpulkan. Iya juga ya, baru kepikiran ya, si George itu ngamuk-ngamuk ke Ayu. Kondisinya di situ ada bokapnya George. Iya. Maksudnya udah ada bokapnya aja lu berani sengamuk-ngamuk itu. Aku mau menduga bahwa ya balik lagi terlalu dimanja sama orang tuanya. Plus nih anak bebel gitu. Maksudnya lu ada bokap lu, ada orang tua lu bisa ngamuk-ngamuk sewadidaw itu gitu. Kenapa gitu? Tolonglah. Dan posisi berarti dia ini ya penanggung jawab di toko cabang tersebut gitu ya. Karena tadi dijelaskan saat menjelaskan soal SOP motoin yang expired dan segala macamnya gitu kan. Menurutku juga ini bisa ngebantah bahwa ada keterbelakangan IQ dan EQ gitu. Kalau nggak ya salahin bos besarnya gitu. Kenapa orang keterbelakangan bisa lu jadikan pemegang toko? Susah sih ya, yang dia juga yang punyanya ya. Sulit ya. Tuh. Tapi aku masih penasaran apa yang men-trigger teman-teman netizen sampai ngerujak nyokapnya juga. Padahal dari video barusan kan yang aku tangkap ya, ibunya tuh kayak mau menjelaskan. Kita nggak melindungi, kita nggak membenarkan. Bahkan saya yang menyuruh siapa tadi Cika untuk memvideokannya gitu biar ada efek
Shock terapi Shock katanya. terapi, iya. Kita mah berpositif thinking dulu aja ya. Coba kita kasih nextnya. Just. Nyo. Ya. Ini last aja kali ya, karena Mama masih mumet menyusun rangkaian kronologi ceritanya juga, masih harus mempelajari lebih dalam juga ya. Yang jelas kondisinya tuh saat ini sedang nunggu persidangan apa kalau nggak salah ya. Ini dari hariana.com, ada caption. Ibu George sebut anaknya tidak sepenuhnya salah, ada sebab, ada akibat. Nah ini juga mungkin yang bisa jadi men-trigger, tapi kalau dia dari pasiennya 1 hari yang lalu, ini berarti baru kan. Ceki. Play. Kalaupun sampai George melakukan ini sebenarnya pasti ada pemicunya. Kamu tahu kan ada sebab dan akibat. Orang kerja saya kan bukan cuma Ayu. Tapi kan kenapa Ayu bisa terjadi seperti itu? Pasti ada sebabnya gitu loh. Jadi jangan menjudge sepihak kepada kami gitu. Jadi saya cuma mohon dan saya pun tidak mau memperpanjang urusan ini. Karena sebagai manusia kita diajarkan saling mengasihi kepada kita punya Tuhan, juga kepada sesama manusia. Jadi tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Jadi saya mohon semua pihak yang sudah melihat video ini mungkin ya terpancing emosinya, tapi video ini sebenarnya secara implisit juga sudah terlihat. Dan kalau memang mau menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak demikian seperti apa yang dikata-katain di luar. Jadi saya minta tolong, saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Lalu saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu supaya masalah ini tidak diperpanjang gitu loh. Tidak ada saling tuntut menuntut, tidak akan ada habisnya. Seperti itulah. Oke, aku sebenarnya maksudnya mah nangkep sebenarnya mah ya. Cuman balik lagi, teman-teman netizen tuh jago banget mengcompare konsistensi klarifikasi dari orang yang sama di satu tempat dengan tempat yang berbeda gitu. Kalau mau di-compare sama yang di Uya-Kuya tadi kan sempat tercetus bahwa ingin memberikan efek jerak gitu Shock kan. terapi. Shock terapi ya itulah, itu bagus banget menurutku. Tapi di sini adanya pesan yang aku tangkep, mohon maaf kalau salah ya, untuk sudah berdamai saja gitu. Jadi nggak nyambung, shock terapinya nggak masuk gitu. Tapi di satu sisi aku nangkep meaning tersirat dari nyokapnya ini adalah, mohon maaf kalau salah ya, jangan ngerembet kemana-mana gitu. Sebenarnya pengen ngelepas permasalahan itu biar nggak ngerembet kemana-mana. Cuma mungkin cara penyampaiannya yang kurang tepat ya. Iya, jadinya kalau kayak gini aku yakin pasti banyak netizen yang nangkep tuh. Kemarin katanya mau ngasih efek jerak, mau shock terapi gitu, tapi sekarang minta damai gitu. Iya. Jadi ya gimana ya? Sebenarnya maksudnya nangkep sih aku, jangan ngerembet kemana-mana gitu. Nyokapnya pun nggak setuju dengan kelakuan si George. Kalau yang aku tangkep ya gitu. Tapi dia sangat menyayangkan karena dianya juga kena rujakan netizen gitu. Tapi aku nggak bisa nyalain netizen juga. Soalnya di di statementnya yang di video ini itu kayak apa ya? Kalau aku mau komenin yang itu, Mang, ada sebab ada akibat katanya kan. Itu kan secara nggak langsung tuh kayak ya nggak sepenuhnya salahnya George. Ini pasti kan dia begitu pasti ada sebabnya gitu kan. Ini aku mau komen ini. Maksudku gini, kalaupun memang tadi yang di videonya Bang Uya kan dibilang ya karena nggak ngikutin SOP gitu. Ya udah tinggal maksudnya gini, kalau nggak cocok sama cara kerja lu, ya udah berhentiin aja gitu. Nggak perlu sampai pakai kekerasan gitu. Iya, balik lagi kan, seolah kayak membenarkan kekerasan itu kan, gitu kan, membenarkan secara tidak langsung ya gara-gara ini sih jadinya ada kekerasan. Iya. Ya kan apa permasalahan di awal yang perihal SOP tadi itu kan ceritanya. Itu pun dari kedua belah pihak agak berbeda tuh ceritanya tuh ya, harus dikomparasi lagi itu. Terus kalau dari yang terbaru juga kan ceritanya perkara nggak mau disuruh nganterin makan ke kamar pribadinya. Karena apa? Karena bukan job desk-nya gitu.
Oh mumet tapi seru. Tapi seru ini. Iya. Mumet tapi seru. Jadi gimana dong? Sepertinya harus memang harus mempelajari lebih dalam lagi nih ya yang ini ya. Yang punya insight-insight lain gitu bisa apa ya? Bisa jadi inspirasi buat Mamang gitu kan biar ngerti gitu ya. Perihal case ini boleh di komen-komen. Nanti aku nyari penerangan dulu ya, pencerahan ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita meluncur ke Say Thank You Super Thanks lah. Luncur. Cus. Yo, ya. Super thanks kita dari video kemarin ada 3. Ada dari Emiko Mizura. Prof Asmi meminta para netizen dan juga Nyomang untuk mau terus yuk semangat bergerak bersama-sama. Kasihan mereka 7 terpidana. Pihak sebelah percaya sama bunga tidur dan kesurupan. Iya, kalau kita sih patokannya selama ada teman-teman media yang ngangkat bisa dijadikan bahan ulasan gitu ya. Kalau nggak ada sulit juga. Nextnya dari Saninata, pindah, mulutnya gue tampol juga nih pakai sendal swallow. Aduh keras lagi itu teh. Lasnya dari Arya Sawayuni Jaya, pen gampar wah katanya. Esmo nih dia. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu yang mabal, si Pakun yang baru bangun tapi mangkok cabut dulu dan ciao.